Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita belajar tentang seni budaya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat, dapat kita amalkan menjadi barokah di dini wa dunya wal akhirah. Selamat belajar. Anak-anak kelas 7 sekalian yang saya sayangi, pelajaran seni budaya kali ini kita akan belajar tentang ragam hias pada bahan tekstil. Saya ulangi, ragam hias pada bahan tekstil. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dinamakan tentang ragam hias. Harus diketahui bahwa ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya disusun secara berulang-ulang sesuai dengan pola tertentu, kemudian diterapkan pada karya seni atau kerajinan dengan tujuan memperindah dan menghias kerajinan tersebut. Itu adalah pengertian dari ragam hias. Faktor yang mempengaruhi ragam hias di Indonesia itu banyak sekali. Karena kita tahu Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan budaya, sehingga itu mempengaruhi jenis-jenis ragam hias yang ada di Indonesia. Ragam hias yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor alam, kemudian faktor flora atau tumbuh-tumbuhan, yang ketiga faktor fauna, hewan, dan yang keempat faktor manusia yang hidup di dalamnya. Itu adalah jenis-jenis ragam hias yang ada di Indonesia. Sangat banyak sekali. Kemudian kita bahas ragam hias flora adalah ragam hias yang merupakan motif yang diambil dari tumbuh-tumbuhan, model tumbuh-tumbuhan atau bentuk tumbuh-tumbuhan. Itu adalah ragam hias flora. Misalnya bunga, hiasan pada kain yang berbentuk bunga atau berbentuk pohon, itu termasuk dalam ragam hias flora. Yang kedua, ragam hias fauna. Ragam hias yang diambil dari motif hewan tertentu. Misalnya burung, cendrawasih, singa, macan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ragam hias geometris. Ragam hias geometris itu adalah merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris. Misalnya garis bundar atau segitiga, segi empat, dan lain sebagainya, yang kemudian digayakan sesuai dengan selera kalian yang membuatnya. Itu adalah motif ragam hias geometris. Selanjutnya, ragam hias figuratif. Ragam hias figuratif adalah bentuk ragam hias yang berupa objek manusia yang digambar dengan menggunakan pengayaan bentuk. Jadi tidak harus utuh seperti gambar manusia, tetapi gambar manusia yang kemudian sudah mengalami pengayaan bentuk. Misalnya ada yang telinganya panjang, hidungnya pendek, atau hidungnya panjang. Itu sah-sah saja dalam ragam hias figuratif. Kemudian anak-anak,
kita belajar tentang pengertian tekstil. Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang, kemudian diolah kembali menjadi kain untuk dijadikan bahan pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Itu adalah pengertian tekstil. Bahan tekstil dibuat dengan menjalin benang pakan dan lungsi dengan berbagai pola jalinan. Itu adalah pengertian tentang tekstil dan dari mana bahan-bahannya. Kemudian, bagaimana kita menerapkan ragam hias pada tekstil? Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara membatik. Kemudian cara menenun atau ditenun, atau dengan cara dibordir, atau dengan cara disulam, yang terakhir dengan cara dilukiskan. Itu cara-cara penerapan ragam hias pada tekstil atau kain. Nah, kemudian kita bahas, apa sih membatik itu? Membatik adalah sebuah teknik pewarnaan dengan lilin malam secara berulang-ulang di atas kain. Jadi pewarnaan menahan warna dengan lilin malam secara berulang-ulang di atas kain. Namun sesuai dengan zaman yang semakin modern, pada perkembangannya batik bisa dibuat dengan teknik mencelup, teknik sablon, atau ada juga yang menggunakan teknik printing. Ini yang banyak sekarang dilakukan oleh pabrik-pabrik tekstil. Baiklah, selanjutnya kita belajar tentang penerapan ragam hias pada bahan tekstil dengan cara menenun. Menenun adalah teknik pembuatan kain dengan cara memasukkan secara berulang-ulang atau secara berselang-seling kelompok benang yang membujur ke dalam kelompok benang yang melintang. Itu adalah gambaran sekilas tentang menenun kain. Selanjutnya membordir. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dengan cara membordir adalah teknik pembuatan hias kain atau hiasan kain dengan media benang dan jarum jahit yang menggunakan bantuan mesin jahit atau mesin bordir. Ini banyak ada di lingkungan kita. Biasanya dibuat untuk menghias pinggiran pakaian, pinggiran mukena, dan lain sebagainya. Itu teknik bordir. Selanjutnya, penerapan ragam hias pada bahan tekstil dengan teknik menyulam adalah teknik pembuatan ragam hias atau teknik membuat hiasan kain dengan media benang dan jarum jahit dengan menggunakan keterampilan secara manual. Manual itu maksudnya menggunakan benang dan jarum jahit, tetapi menggunakan tangan biasa tanpa menggunakan mesin jahit atau mesin bordir atau mesin yang lainnya. Itu adalah teknik menyulam. Kemudian melukis. Teknik melukis adalah teknik membuat hiasan pada kain dengan menggunakan alat-alat tertentu, yakni alat-alat yang biasa digunakan untuk melukis dan cat. Sehingga kain tersebut dapat menjadi berwarna-warni sesuai dengan lukisan yang ingin diterapkan pada kain atau tekstil tersebut.
Demikian tadi anak-anak, bagaimana cara menerapkan ragam hias pada bahan teks. Demikian pelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami, dapat mengamalkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.